Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Selamat hari Minggu, selamat beribadah di dalam Tuhan. Kita percaya kalau kita sampai saat ini kita boleh ada, itu karena kebaikan Tuhan. Itu karena kasih Tuhan yang begitu besar buat kita semua. Patut kita boleh memuji, memuliakan, meninggikan nama Dia, karena Tuhan yang selalu menolong kita. Kita akan satu pujian, Manis Kau Dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar, Tuhan, manis Kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Puji Tuhan. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar, Tuhan, manis Kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan
karena-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Inilah Tuhan pujian kami. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu, karena Engkau patut disembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kau memimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kaulah Allah, Raja kami, Tuhan kami, penyelamat kami, yang kami sembah. Dan kami percaya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memuji Tuhan. Dimanapun kita berada, kita percaya bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita, Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Karena Dialah sobat yang setia, yang selalu membimbing kita semua. Kita nyanyikan pujian ini, haleluya. Bapak Ibu Saudara, boleh saling bertepuk tangan ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Katakan, ada satu sobat. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Katakan, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus,
adalah sobat yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan yang selalu memberikan kekuatan buat kita. Walaupun mungkin banyak perkara yang kita alami, yakin dan percaya Tuhan selalu tidak pernah meninggalkan kita. Kita angkat satu pujian. Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun tak terjadi tanpa Allah peduli. Katakan Allah mengerti. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Puji Tuhan, kita akan siapkan dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta Ibu Indri. Shalom, tema kita hari ini, engkau pasti menang. Efesus 6 ayat 10 dan 11 berkata demikian, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis.
Dikatakan engkau pasti menang, berarti ada yang menang, ada yang kalah. Ini menunjukkan ada satu pertandingan atau satu perjalanan hidup di mana di dalamnya penuh dengan lika-liku perjuangan yang akhirnya ada yang kalah, ada yang menang. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat. Akhirnya hendaklah kamu kuat berarti di awal perjalanan yang penuh dengan liku-liku kehidupan ini ada suka duka dan berbagai macam rintangan-rintangan hidup. Pada akhirnya setiap anak-anak Tuhan, jemaat Efesus bahkan kita sekalian harus mengalami kemenangan. Akhirnya hendaklah kamu kuat. Jadi supaya kita menang maka kita harus kuat. Lalu bagaimana caranya kita kuat dan akhirnya menang? Kita bisa kuat kalau kita yang pertama di dalam Tuhan, yang kedua di dalam kekuatan kuasanya, yang ketiga kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah harus kita sungguh gunakan supaya kita bertahan, mengalami kemenangan dan mengalahkan setiap tipu muslihat iblis. Nah, akhirnya hendaklah kamu kuat. Mengapa kita harus kuat? Karena dalam kehidupan ini banyak hal terjadi yang mencoba membuat kita lemah, yang membuat kita tidak berdaya, yang membuat kita tidak mampu. Sebab itu penentuan adalah hendaklah kamu kuat supaya usaha-usaha untuk menggagalkan kemenangan kita, menggagalkan kita kuat, supaya kita lemah itu yang harus dilawan. Hendaklah kamu kuat. Nah, sebab itu supaya kita kuat yang pertama, mari kita senantiasa di dalam Tuhan. Nah, dalam kehidupan ini seringkali menghadapi berbagai macam cobaan dan rintangan hidup, menghadapi sakit penyakit, secara khusus yang sedang kita hadapi ini secara mendunia, pandemi, itu adalah COVID. Menghadapi COVID kita bisa lemah kalau kita tidak sungguh bergantung pada Tuhan. Menghadapi dampak-dampak COVID, kesulitan dalam usaha, kesulitan dalam berbagai bentuk yang lain, itu bisa membuat kita lemah. Nah, seperti kita harus kuat di dalam Tuhan. Ya, bagaimana supaya kita kuat di dalam Tuhan? Di dalam Tuhan berarti kita harus senantiasa hidup mengandalkan Tuhan, hidup sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yakin bahwa di atas segalanya, di atas segala sesuatu, bahwa Tuhanlah yang hidup, Allah yang hidup, yang sanggup menolong kita, yang membawa kita pada kemenangan. Mungkin awal kita mengalami kelemahan, ada kekalahan, tapi ketika kita bangkit, kembali bergantung pada Tuhan, kita kuat kembali, akhirnya kita menang. Sebab itu kita harus senantiasa ada di dalam Tuhan, karena Tuhan yang selalu menguatkan kita, meneguhkan kita. Kita harus senantiasa bergantung pada kekuatan Tuhan. Yang kedua, bergantung pada kekuatan Tuhan. Allah Maha Kuat, Allah Maha Hebat. Sebab itu kita yang lemah harus bergantung pada Allah yang Maha Kuat, yang mengalami kemenangan, yang hidup. Maka kita pun akan mengalami kekuatan yang baru. Ketika kita lemah, kita putus asa, kita merasa tidak berdaya, maka ketika kita bergantung pada Tuhan dan terus kita menyerahkan diri pada kekuatan Tuhan, maka kekuatan kita dipulihkan dan kita akan mengalami kemenangan. Jadi hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, dan kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi sebetulnya ini menggambarkan bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan, bukan pelarian, di mana kita harus menghadapi kenyataan dalam hidup. Kita tidak boleh lari, tapi hadapi kenyataan di dalam hidup ini. Banyak hal yang nyata, yang kadang membuat kita khawatir, membuat kita takut, tidak berdaya. Tapi itu harus kita hadapi, karena hidup ini perjalanan menuju kemenangan, bukan pelarian. Tapi kita harus menang, oleh karena kita memiliki Allah yang hebat. Nah, sebab itu dikatakan perlengkapi hidup kita dengan perlengkapan senjata Allah. Supaya kita kuat bertahan. Apa senjata Allah? Itu kekuatan Allah sendiri dalam Kristus Yesus, dan firman Allah, dan doa. Ya. Jadi kita senantiasa
harus hidup di dalam firman Allah, bergantung pada firman Allah, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan firman-Nya, dan hiduplah di dalam doa. Karena ketika kita sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kita hidup di dalam firman, hidup di dalam doa, maka itulah kekuatan kita yang mau kita menang. Kalau kita khawatir, kita tidak berdaya, kita tidak percaya kepada Tuhan, maka itu titik lemah kita dan kita akan hancur. Tetapi ketika kita bergantung pada Tuhan yang hidup, Yesus Kristus yang menang di atas kayu salib, yang sudah mati dan bangkit dan hidup lagi, menang selama-lamanya. Ketika kita bergantung pada Allah yang hidup, yang menang, yang bangkit, maka kita mengalami kemenangan, kebangkitan, dan hidup terus dalam hidup ini. Nah, kalau kita senantiasa bergantung pada Tuhan yang hidup, kita selalu bergantung kepada firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan dalam hidup ini, ketika lemah, kita dikuatkan kembali. Ketika kita merasa tidak berdaya, firman Tuhan mengingat kita kembali. Percayalah bahwa pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Tetapi ketika dicobai, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan jalan keluar, dan pencobaan kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Nah, itu janji Tuhan. Sebab itu ketika kita hadapi masalah, yakin engkau pasti menang, engkau pasti bisa, engkau pasti kuat. Karena apa? Karena pencobaan itu tidak pernah melebihi kekuatan kita. Dan firman Allah ini akan meneguhkan, menguatkan kita, meneguhkan dan menguatkan kita. Nah, sebab itu untuk kita menang, maka kita harus selalu hidup di dalam firman Allah. Karena ketika kita lemah, Roh Kudus bekerja, mengingatkan kita kembali akan firman Tuhan yang pernah kita dengar, yang pernah kita renungkan, yang pernah kita baca. Roh Kudus mengingatkan kita kembali akan firman Tuhan sehingga kita kuat dan teguh kembali. Itu hiduplah di dalam firman Tuhan senantiasa. Dan yang berikutnya adalah kita harus selalu hidup di dalam doa. Doa menunjukkan bahwa kita sangat bergantung pada Tuhan. Doa itu berarti kita menyerah kepada Tuhan. Doa itu berarti kita sungguh-sungguh mengakui Tuhan, saya lemah, saya debu, saya perlu Allah yang kuat. Ketika kita merasa lemah, datang pada yang Maha Kuat, disitulah Tuhan menolong kita. Ketika kita sungguh mengangkat tangan, Tuhan tolong saya, maka Tuhan turun tangan menolong kita. Sebab itu doa merupakan bentuk penyerahan kita kepada Tuhan. Doa berarti kita sungguh bahwa kita ini lemah, Tuhan itu Maha Kuat, sehingga kita datang pada Allah yang Maha Kuat. Nah, sebab itu Paulus menegaskan, akhirnya hendaklah kamu kuat, akhirnya hendaklah kamu menang, akhirnya kamu senantiasa kuat dan menang. Setelah melewati perjalanan hidup, setelah melewati rintangan dan liku-liku kehidupan buat susah, akhirnya kita menang, akhirnya kita kuat kalau kita bergantung pada Allah yang Maha Kuat. Dan kita akan terus hidup kalau kita bergantung pada Allah yang hidup. Kita akan terus mengalami kemenangan kalau kita bergantung pada Allah yang menang. Kita akan terus mengalami kebangkitan kalau kita bergantung pada Allah yang bangkit. Nah, oleh sebab itu, dalam kehidupan kita, mari kita senantiasa bergantung kepada Tuhan, selalu percaya kepada Tuhan Yesus, hiduplah di dalam doa, hiduplah di dalam firman Tuhan, maka engkau pasti menang. Menghadapi rintangan hidup sampai kita mati, sampai kita dipanggil Tuhan, berbagai macam persoalan hidup akan kita alami. Tantangan-tantangan, tekanan hidup, rintangan hidup akan terus mengganggu kita. Sampai Tuhan memanggil kita akan terus ada. Tetapi selama dalam hidup kita bergantung pada Tuhan, maka Tuhan berikan kita kekuatan kemenangan. Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita tidak ada hujan, tidak ada badai. Tapi janji Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Sebab itu dalam hidup ini, ketika menghadapi berbagai macam sakit penyakit, COVID, corona, sakit apapun, mau jantungkah, darah tinggikah, diabeteskah, kankerkah, apapun itu, pada akhirnya kita semua mati. Mau sehat, mau sakit, akhirnya kita akan menghadapi kematian. Tetapi yang penting adalah sebelum kita hadapi kematian, kita harus melewati berbagai macam rintangan hidup, tantangan hidup.
Tetapi Paulus tegaskan, apapun itu rintangan hidup, tantangan hidup, akhirnya hendaklah kamu kuat. Jadi pada akhirnya, yang penting akhirnya adalah kita kuat. Akhirnya kita menang. Ya, sebab itu kuat dan menang. Mari yang pertama, kita terus percaya pada Tuhan Yesus, hidup dalam doa dan firman Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur, di mana persembahan dapat diberikan puluhan apapun yang saudara dukung untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan dan rekening yang tertera di layar ini. Kita juga menaikkan doa syafaat kita terus mendukung pemerintah kita, Bapak Presiden Jokowi dan jajarannya. Kita doakan terus penanganan COVID sehingga akhirnya semuanya boleh diselesaikan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur kami punya Allah yang peduli, yang senantiasa memperhatikan kami, menolong kami, memimpin, bahkan mendampingi kami mengatasi persoalan hidup, sehingga kami mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Dan ucapan syukur kami atas apa yang sudah kami terima pada hari ini, kami memberikan persembahan. Biarlah Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami berikan untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga menyerahkan untuk pemerintah kami dalam tangan Tuhan. Bapak Presiden Jokowi seluruh jajarannya, lindungi dari segala yang jahat, berikan hikmat terus kekuatan kesehatan, dan Tuhan menyertai dalam menangani COVID sehingga akhirnya seluruh upaya yang dikerjakan baik lewat vaksinasi, Tuhan menolong supaya akhirnya apa yang sudah ditangani tercapai dan COVID boleh ditangani dengan baik, sehingga akhirnya kami boleh bersuka cita oleh karena COVID berhasil ditangani dengan baik dan akhirnya semuanya baik. Terima kasih Bapak dalam surga. Kami juga menyerahkan tim medis yang berjuang. Tuhan juga memberkati mereka, memberikan kekuatan, kasih tengah kelelahan, bahkan juga mereka mungkin mengalami tekanan-tekanan persoalan hidup, mengalami kedukaan. Tangan Tuhan yang kuat menopang menolong sehingga tim medis tetap kuat, sabar, diberikan kesehatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami menyerahkan setiap umat Tuhan dalam tangan-Mu yang sedang mengalami sakit COVID. Tuhan menolong, berikan mereka kekuatan, roh kecemasan, kekhawatiran yang menguasai. Biarlah semuanya ditangani oleh kuasa darah Kristus dan semua boleh mengalami kemenangan. Tuhan pulihkan. Bahkan mengalami sakit penyakit yang lain juga Tuhan memberkati, menyembuhkan, menguatkan. Sehingga semua umat Tuhan ditolong mengatasi berbagai sakit penyakit dan akhirnya mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami ucap syukur terhadap seluruh umat Tuhan yang mengalami berbagai macam persoalan hidup. Ya, tangan Tuhan yang kuat menopang menolong sehingga mengalami kemenangan, dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur karena kami punya yang hidup yang membawa kami menuju kemenangan. Dan Engkau semuanya pasti menang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan Jemaat arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan Roh Kudus senantiasa menyertai dalam jangka hidup ini sehingga engkau keluar sebagai pemenang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
Minggu, ingat, engkau pasti menang. Tetap semangat, jalankan prokes supaya engkau tetap sehat dan kuat di dalam Tuhan. Amin.